Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Puji syukur kepada Tuhan, karena kasih setianya masih menyertai kita pada pagi hari ini. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, bersyukurlah karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan dan kesempatan baru. Hari ini mungkin membawa tantangan, keputusan penting, atau bahkan pergumulan yang sudah lama kita pikul. Namun, sebelum kita menjalani semua itu, mari kita terlebih dahulu mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sahabat terkasih, ayat ini diawali dengan sebuah perintah yang sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Janganlah takut. Kenapa Tuhan mengatakan hal ini? Karena Dia mengenal hati manusia. Dia tahu bahwa kita sering diliputi rasa takut. Takut menghadapi hari esok, takut kehilangan pekerjaan, takut usaha tidak berkembang, takut kesehatan memburuk, takut ditinggalkan orang yang kita kasihi. Bahkan terkadang kita takut karena tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa jam ke depan. Rasa takut dapat menguras kekuatan, menghilangkan sukacita, bahkan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Ketika rasa takut menguasai hati, kita mulai meragukan penyertaan Tuhan dan memandang masalah lebih besar daripada kuasanya. Tetapi Tuhan tidak ingin anak-anaknya hidup dikuasai oleh ketakutan. Karena itu, Dia berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau." Sahabat terkasih, Tuhan tidak berkata bahwa hidup kita akan bebas dari masalah. Dia juga tidak menjanjikan bahwa semua persoalan akan selesai dalam sekejap. Yang Tuhan janjikan adalah penyertaannya. Dan penyertaan Tuhan jauh lebih berharga daripada hidup tanpa masalah. Seseorang mungkin memiliki banyak harta, tetapi tetap hidup dalam ketakutan. Sebaliknya, seseorang yang memiliki Tuhan dapat tetap tenang meskipun sedang menghadapi badai kehidupan. Karena ia tahu bahwa Tuhan berjalan bersamanya. Firman Tuhan juga berkata, "Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu." Bimbang sering muncul ketika kita hanya melihat keadaan. Kita mulai menghitung keterbatasan kita. Kita melihat pintu-pintu yang tertutup. Kita fokus pada masalah yang belum selesai. Firman Tuhan mengingatkan bahwa kita tidak berjalan dengan kekuatan sendiri. Dia adalah Allah kita, Allah yang sanggup membuka jalan ketika tidak ada jalan. Allah yang sanggup menyediakan ketika keadaan terasa mustahil. Allah yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita pada waktunya. Kemudian Tuhan melanjutkan janjinya. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sahabat terkasih, betapa indahnya janji ini. Tuhan tidak hanya melihat dari kejauhan. Dia tidak hanya berkata, "Semoga berhasil." Dia sendiri yang meneguhkan, Dia sendiri yang menolong, Dia sendiri yang memegang tangan kita. Bayangkan seorang ayah yang menggenggam tangan anaknya ketika harus menyeberangi jalan yang ramai. Anak itu mungkin masih merasa takut, tapi ia tidak jatuh karena ada tangan yang lebih kuat memegangnya. Demikian pula dalam hidup kita. Kita mungkin belum mengetahui apa yang akan terjadi hari ini,
Tetapi Tuhan sudah mengetahui semuanya. Dia telah berjalan lebih dahulu, dan Dia berjanji tidak akan melepaskan tangan kita. Sahabat terkasih, di sebuah kota kecil, ada seorang wanita yang membuka toko kue di depan rumahnya. Selama bertahun-tahun, usahanya berjalan dengan baik. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, membuat adonan, memanggang roti, lalu melayani pelanggan dengan senyum. Namun, keadaan berubah ketika sebuah toko roti besar membuka cabang hanya beberapa ratus meter dari rumahnya. Dalam waktu singkat, pelanggan mulai berkurang. Omset yang biasanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga terus menurun. Ada hari-hari ketika hanya 2 atau 3 orang yang datang membeli. Setiap malam, ia menghitung uang hasil penjualan sambil menahan air mata. Ia mulai bertanya dalam hati, "Tuhan, apakah Engkau masih melihatku?" Beberapa tetangganya menyarankan agar ia menutup usahanya saja. Tetapi setiap pagi sebelum menyalakan oven, dia selalu membaca Alkitab dan berdoa. Suatu hari matanya tertuju pada Yesaya 41 ayat 10. "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau." Ayat ini seolah berbicara langsung kepada hatinya. Sejak hari itu, keadaan tokonya memang belum berubah. Pelanggan tetap sedikit, tapi yang berubah adalah hatinya. Ia tidak lagi bekerja dengan rasa putus asa. Ia mulai menjalani setiap hari dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Ia tetap membuat kue terbaik, tetap melayani dengan ramah, tetap berdoa setiap pagi, tetap percaya meskipun belum melihat hasilnya. Beberapa bulan kemudian, seorang pelanggan dari luar kota datang membeli beberapa kotak kue. Ternyata pelanggan itu adalah pemilik sebuah kafe yang sedang mencari pemasok roti dan kue rumahan yang berkualitas. Setelah mencicipinya, ia sangat terkesan. Tidak lama kemudian, ia menawarkan kerjasama untuk memasok kue setiap hari ke beberapa cabang kafenya. Pesanan yang dahulu hanya puluhan potong berubah menjadi ratusan potong setiap minggu. Suatu hari, wanita itu berkata kepada anak-anaknya, "Yang membuatku bertahan bukan karena aku tahu kapan pertolongan Tuhan datang. Aku bertahan karena aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkanku." Kisah ini mengingatkan kita bahwa seringkali Tuhan tidak langsung mengubah keadaan kita, tetapi Dia lebih dahulu mengubah hati kita. Ketika hati kita dipenuhi iman, kita mampu tetap melangkah meskipun jalan di depan belum terlihat jelas. Mungkin hari ini kita sedang menghadapi keadaan yang hampir sama. Usaha sedang menurun, pekerjaan terasa berat, doa yang seolah lama dinaikkan belum juga terjawab. Atau mungkin kita sedang bergumul dengan masalah keluarga, kesehatan, atau keuangan. Firman Tuhan pagi ini tidak berkata bahwa semua persoalan akan selesai hari ini. Namun Tuhan berkata, "Aku menyertai engkau." Dan itu sudah lebih dari cukup. Karena ketika Tuhan menyertai kita, tidak ada satupun keadaan yang berada di luar kendalinya. Apa yang bagi manusia terlihat mustahil, bagi Tuhan tetap mungkin. Apa yang bagi manusia tampak sebagai jalan buntu, bagi Tuhan hanyalah kesempatan untuk menyatakan kuasa-Nya. Karena itu, jangan biarkan rasa takut menguasai hati kita. Gantikan rasa takut dengan iman. Gantikan kekhawatiran dengan doa. Gantikan keraguan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Peganglah janji Yesaya 41 ayat 10 sepanjang hari ini. Ketika kita melangkah ke tempat kerja, mari kita ingat bahwa Tuhan menyertai kita. Ketika kita menghadapi tantangan,
mari kita ingat bahwa Tuhan memegang tangan kita. Ketika kita merasa lemah, mari kita ingat bahwa Tuhan akan meneguhkan kita. Dan ketika kita merasa sendirian, mari kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami pagi ini. Seringkali kami membiarkan rasa takut menguasai hati kami. Kami khawatir akan masa depan, pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan banyak hal lainnya. Ampunilah kami karena kami sering melihat besarnya masalah daripada besarnya kuasa-Mu. Hari ini kami memilih percaya kepada janji-Mu. Engkau menyertai kami, Engkau meneguhkan kami, Engkau menolong kami. Engkau memegang tangan kami dengan tangan-Mu yang kuat. Bagi setiap orang yang sedang menghadapi pergumulan, kiranya Engkau memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Berikan kekuatan untuk tetap melangkah, hikmat dalam mengambil keputusan, dan iman untuk terus berharap kepadamu. Biarlah sepanjang hari ini kami hidup dengan keberanian, bukan karena kami kuat, tapi karena Engkau berjalan bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, biarlah setiap langkah kita dipenuhi keyakinan bahwa Tuhan menyertai, menolong, dan memegang tangan kita. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.